Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Mendis Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik selalu menyertai kalian ya. Selalu mendapat perlindungannya, selalu mendapat rahmatnya, dan selalu tercapai apa yang menjadi cita dan cinta kalian. Amin. Di kesempatan kali ini kembali Mendis Tarot tentang hati dan jiwa. Seperti biasa ya, menghibur kalian dengan fun readings sebagai prediksi ataupun motivasi kalian ya, beserta dengan solusi dan sarannya. Oke. Di kesempatan kali ini Mendes ingin mengambil sebuah judul, karma apa yang akan diterima seorang pelakor. Karma apa yang akan diterima seorang pelakor. Oke. Barangkali kalian ada perasaan ya, kekasih kalian diambil atau diganggu oleh seseorang gitu. Itu yang disebut pelakor. Oke ya. Biasa ya, Mendes sudah shuffle dulu kartu-kartunya agar kalian tidak banyak menunggu ya. Di sini ada 3 pilihan ya, itik hijau, itik kuning, dan itik pink. Kalian bisa pilih salah satunya ya, karena dimana itik-itik hanyalah sebagai perwakilan untuk kalian memudahkan memilih ya. Ada file 1, file 2, dan file 3. Silahkan pilih yang mana atau ketiga-tiganya. Caranya bagaimana? Fokuskan hati, pikiran ya, dan pandangan kalian. Juga gunakan intuisi kalian, karena intuisi tidak akan pernah salah pada kartu-kartu ini. Dan kedua, bayangkan orang yang kamu inginkan atau kamu pertanyakan di sini ya. Dan yang ketiga adalah jangan lupa selalu berdoa memohon petunjuknya. Ya, di sini agar energi kalian benar-benar tercurah pada file-file ini. Karena apa? Mendes mengambil atau menarik dari segala energi ya, bermacam-macam energi dari manapun. Oke ya, silakan dipilih. Dimulai dari sekarang 5 detik saja. Oke, silakan. Kita mulai dari file yang pertama diwakili oleh itik hijau ya. Oke. Tapi sebelum Mendes tebar kartunya ini, perlu Mendes tekankan bahwa ini hanyalah fun readings ya. Jadi tidak untuk dijadikan pedoman atau dasar kalian hidup keseharian. Ini hanya suatu prediksi. Bisa resonate, bisa tidak, tergantung energi kalian yang tertumpah di sini. Kalau resonate ini adalah kehendaknya, kalau tidak ini berarti hanya fun readings ya. Hanya suatu pembelajaran atau agar kalian lebih paham kalau menghadapi masalah-masalah seperti yang nanti akan disampaikan oleh kartu-kartu ini. Oke ya. Dimulai dari file pertama diwakili oleh itik warna hijau. Wek. Oke, kita tebar kartunya. Karma apa yang akan diterima seorang pelakor? Dimulai dari bottom of the decknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada J sekop ya. Mulai aku tebar dulu seperti biasa. Ada clue-nya, ada 62 ya, ada 62. Oh, ketutup ya. Kemudian perasaan ya, atau dia ya, buat si pelakor ya, perasaan buat si pelakor, dan nanti akan mewakili ya perasaan siapa saja di sini nanti akan terbuka ya. Ada Next of Swords, ada Next of Cup, ada Pix of Cup. Semua cup, karena di sini bicara tentang pelakor. Artinya membicarakan tentang cinta atau suatu hubungan percintaan. King of Cup. Oh iya benar. Untuk klarifikasinya ada Death. Kemudian ada Queen of Wands. Ada The Hangman. Dan ada Next of Cup. Oke.
Dari bottom of the deck ya, di sini ada G-Scops ya. G-Scop punya sifat dingin dan mementingkan diri sendiri. Ya, di sini kalian berdealing dengan elemen udara ya, Libra, Aquarius dan Gemini. Juga kalian berdealing dengan elemen bumi ya, Taurus, Virgo dan Capricorn. Di sini ya, bottom of the deck ini berbicara tentang masalah hubungan ya, kekhawatiran, kecemburuan, penyakit dan janji ya. Di sini ya. Oke. Kemudian ada clue-nya ya, ada clue-nya. Ada 61 ya. Ini di sini domino ini berbicara tentang masalah kamu akan berakhir ya. Seorang teman yang baik itu nanti akan terlibat ya. Dan akan terjadi suatu perkawinan. Oke. Sekarang kita mulai dari mengulik perasaan dan tujuan si pelakor ini, apa mendekati pasanganmu ya, untuk apa gitu, dan nanti karma apa yang akan dia terima ya. Di sini ya digambarkan suatu keberanian menawarkan cinta ya. Ini pasanganmu kan seperti itu juga, menawarkan cinta. Jadi berdua ini sama-sama menawarkan cinta. Pasangan kamu ataupun si pelakor juga ini berdua ini ya. Tentunya di sini feminim ya. Ada nggak pelakor laki-laki? Ya udahlah, ibaratnya pelakor laki-laki juga di sini ada ya. Berarti bukan pelakor aja. Diambil istilah pelakor, perebut ya, perebut kekasih orang aja ya di sini ya. Karena di sini belum semua menikah, ada yang lagi tunangan, lagi pacaran, lagi gebetan, ya ada juga yang sudah menikah atau menjalin hubungan. Oke. Di sini ya. Pasanganmu dan si pelakor ini di sini di file nomor 1 sama-sama menawarkan karena sama-sama galau. Jadi pasanganmu itu menggunakan kesempatan yang ada dan si pelakor pun menggunakan kesempatan yang ada. Jadi di sini sama-sama bertemu ya. Padahal dalam keadaan ini lagi ada masalah ya. Lagi ada masalah hubungan kalian, lagi ada masalah. Di sini dibicarakan oleh bottom of the deck kan adalah suatu masalah dalam hubungan, tapi si pasangan kamu dan si pelakor itu menggunakan peluang ini sehingga tidak lagi menghiraukan kalian yang galau, kalian yang lagi punya masalah yang tergantung. Di sini seperti digantung ya. Dan kalau dipertanyakan, kamu tuh sudah saling mengingatkan sama pasanganmu dan kamu merasa kalau pasanganmu tuh nggak beres, makanya terjadi masalah ya. Tetapi setiap kali dipertanyakan, dia malah bukan marah, malah semakin berani dengan terang-terangan berjalan dengan si pelakor gitu. Karena apa? Karena menurut alasan dari si pasanganmu dan si pelakor ini, karena semua kan informasi pasti dari pasanganmu ya, bahwasanya kamu di sini bersama si pasanganmu itu tidak sesuai dengan hati dia gitu. Jadi pelakor masuk saja gitu. Dan ditambah lagi pasanganmu juga menawarkan cinta pada si pelakor. Alasannya apa dia bilang ke pelakor itu? Alasannya kamu tidak sesuai dengan hati dia. Padahal apa? Kalian lagi terbelenggu masalah. Di sini lagi terbelenggu masalah. Tiba-tiba si pasanganmu mendatangkan seorang orang baru ya pelakor ya. Di saat dia galau itu, bukannya menyelesaikan masalah, pasanganmu ini malah mencari orang baru. Seharusnya kalau pasangan yang bagus itu
kalau ada masalah selesaikan, jangan malah mencari orang baru atau menawarkan cinta baru. Di sini pasanganmu galau dan pelakor pun lagi dalam keadaan galau. Jadi dipertemukan oleh alam, ya, dan keduanya sama-sama galau tanpa menyelesaikan masalah. Setiap dipertanyakan apa jawabannya, kamu tidak sesuai dengan keinginan pasanganmu, gitu. Alasannya apa? Dia mencari jati dirinya, mencari solusi dari perubahan hubungan ini. Itu kata pasanganmu. Nah, sekarang pelakor ini yang menggunakan kesempatan di saat ada masalah ini. Tentunya kamu kan merasa sangat amat terluka ya dengan perbuatan ini. Ya. Karena apa, di sini sepertinya aku lihat pelakor ini pun juga sahabat sendiri, teman dekat yang tahu keseharian kalian berdua, yang tahu keadaan hubungan kalian berdua, ya maka di suatu kesempatan dia masuk untuk mengisi peluang yang ada di pasangan kamu, karena pasanganmu kan galau, suka curhat sama dia gitu, suka curhat sama ini si pelakor ini teman kalian. Ini pelakor ini adalah teman kalian sendiri, orang yang kalian kenal gitu. Terus karmanya apa? Karmanya adalah dia punya tujuan untuk menyakiti hati kamu ya di sini ya. Ya dia nanti ujung-ujungnya akan merasa timbullah ternyata memang pasangan si dia punya kamu ini, si pasangan kamu ini. Kalaupun jalan itu nggak lama gitu ya, tapi si dia ini merasa sudah mulai nanti menerima karmanya ya menerima karmanya. Setiap kan sudah ketahuan sama kalian di sini ya, ini kan sahabat kalian sendiri ya yang pandai menggunakan kesempatan atau peluang yang ada itu ya. Setelah nanti hubungan si pasangan kamu ini sama dia itu mulai udah lama gitu ya, akan terasa jenuh. Pelakor ini akan ngerasa jenuh, kemudian dia akan pergi mencari pelakor lain, mencari pasangan lain, mendekati pasangan lain, mendekati pasangan orang lain. Seperti itu aja nanti rutenya dia. Tidak akan pernah ada yang tidak sesuai dengan hatinya, tidak akan pernah mendapatkan cinta yang sesungguhnya ya. Sampai dia pun merasa harus mencari perubahan hidupnya, tetapi tetap aja tidak bisa. Jadi apa? Sepanjang hidupnya dia, sepanjang membayar karmanya, dia hanya akan menawarkan cinta, dan yang ada hanyalah kekecewaan. Selalu tidak pernah sesuai dengan hatinya. Karena apa? Di sini waktu merebut ke pasangan kamu ini, bukan merebut dia ya. Dia datang di saat kalian ada masalah. Dia memang dari jauh mungkin sudah juga sering memperhatikan. Sepertinya ini teman curhat pasangan kamu juga ya. Teman dekat, yang jelas teman dekat kalian di sini. Ya, jadi apa karma yang akan dia terima? Ya, sepandang hidupnya ya akan merasa setiap mendapat pasangan itu tidak sesuai, setiap mendapat pasangan itu tidak sesuai gitu terus saja. Dan dia hanya bekerja untuk menawarkan cinta kemanapun, tidak pernah henti, tidak ada terminal untuk dia berhenti, karena dia tidak akan pernah mendapatkan pasangan yang sesuai. Karena apa? Dia di saat masukin di ruangan pacar kamu atau pasangan kamu ini, di saat suami kamu atau pasangan kamu ini dalam keadaan masalah dengan kalian ya. Jadi dia udah tahu kalau kalian itu lagi ada masalah, kalian itu lagi ada pertengkaran, perdebatan, tapi si dia yang setiap kali sebenarnya dia teman baik kalian ini teman baik kalian kenal dengan orang ini ya. Dia selalu ngerti apa yang terjadi di hubungan kalian. Justru dia itu nggak taunya jauh itu sudah memikirkan untuk masuk ke pasangan kamu, karena dia memang sudah agak lama memang kepikiran untuk mendapatkan pasangan kamu itu.
Di saat galau dia masuk bilang gitu, ya jadilah kehidupan baru buat mereka berdua, dan kamu ya udah terkatung aja. Tapi nanti hubungan ini akan berakhir karena si pelakor ini nanti pada endingnya juga tidak pernah merasakan puas dengan kekasihmu ya, karena dia juga merasa seperti yang dikatakan oleh kekasihmu sendiri, karena kekasihmu sendiri sadar kalau memang kamu itu adalah sesuatu yang memang tujuan dia hidup gitu. Kamu adalah tujuan hidup dia gitu loh. Ya, dia akan datang lagi pada kamu, dan nanti di sini akan bersama kembali ya pasanganmu, dan si pelakor ini setelah tidak bersama dengan pasanganmu, dia akan selalu mendapatkan kekecewaan dalam cinta. Karena apa? Di sini dia menggunakan kesempatan di saat kalian lagi dalam masalah, ya kan? Pelakor itu menyenangkan buat orang yang lagi ada masalah, ada si dia datang, udah. Tapi nggak pernah memikirkan kita, maksudnya kamu gitu yang lagi ada masalah. Dia sepanjang pembayaran karmanya hanya menawarkan cinta ya, dan merasa tidak pernah sesuai dengan hati, kemudian cari lagi, nah, gitu terus sampai pembayaran karma selesai. Walaupun dia sudah memakai untuk mencari jati dirinya, tapi tidak akan pernah ketemu, karena ini adalah bayaran karmanya ya. Menawarkan cinta dari kalau ini feminim ya ke lelaki satu, ke lelaki lainnya, ke maskulin satu, ke maskulin lainnya, tapi tidak akan pernah menemukan yang dinamakan cinta sejati atau cinta yang sesungguhnya dia inginkan ya. Dia hanya cuma sebagai penjajah cinta doang, karena tidak akan pernah mendapatkan kebenaran cinta yang sesungguhnya itu kayak apa, sampai batas waktu karma dia terselesaikan. Ini juga karena doa kalian juga loh, kenapa bisa terjadi seperti ini. Selain hukum alam, kalian yang merasa tersakiti itu, yang merasa pacar kalian diambil sama dia, padahal di saat ada masalah ya, terutama di file nomor 1 ini, dalam hati secara nggak langsung itu kalian berdoa gitu loh ya, untuk si pelakor ini. Dan itu dihubungkan lagi dengan hukum namanya tebar tuai di sini akan menyatu ya. Jadinya si pelakor ini akan mengalami apa yang dinamakan bagaimana rasanya dia itu kehilangan atau tidak bisa mendapatkan orang yang dia mau gitu. Karena apa? Seperti kemarin waktu bertemu dengan pasanganmu kan, waktu masa di kehidupan kalian kan, kalian dalam keadaan lagi tidak sesuai hati gitu, lagi berdebat, lagi bertengkar gitu kan. Nah di sini seperti itu ya, menjajakan bilang ketemu datang kan, dia ingin menjadi, sebenarnya pelakor ini pengen menjadi seseorang yang lebih baik gitu, ingin menjadi berubah setelah berpisah dengan pasangan ini. Kan apa? Dia itu ingin menjadi mendapatkan seseorang yang bukan sempurna, jadi yang bisa dimiliki dia gitu. Tapi ternyata kan pasangan bukan lebih baik, pergi. Dan untuk kehidupan kamu pun nanti di sini akan menyatu ya, karena si pasangan kamu itu sudah melepaskan si pelakor ini. Dan di sini nanti masalah akan berakhir, dan karena kan ke jenjang pernikahan ini domino ya. Walaupun di sini nggak ada namanya kartu pernikahan, tapi di sini nanti akan terjadi pernikahan buat kalian, dan buat kalian berdua ya, kamu sama pasanganmu kamu nih ya. Luka kamu akan terbayarkan, sedangkan si pelakor akan mengalami yang namanya bayaran hukum karma. Dia kesusahan untuk bangkit menjadi orang yang baik itu, kesusahan untuk mendapatkan cinta yang baik itu ya. Maka jangan sekali-kali kalian menggunakan peluang seorang sahabat atau seorang rekan atau seorang apapun itu di saat di saat sahabat kamu itu dengan pasangannya ada masalah, terus kamu masuk. Jangan, itu nggak boleh. Ada karmanya, dan karma itu sangat ada yang langsung, ada yang tidak langsung, tergantung juga ya. Ada yang lambat datangnya karma, ada yang cepat.
Tapi di sini digambarkan karmanya seorang pelakor di file nomor 1 itu. Dia akan mengalami bagaimana rasanya tidak bisa menemukan orang yang sesuai dengan hatinya, walaupun dia sudah mencari menjadikan suatu perubahan, berubah untuk menjadi lebih baik, untuk tidak lagi jadi pelakor, tapi tetap aja dia harus membayar karmanya, yaitu sebagai penjajah cinta. Ya, menawarkan cinta kemana-mana, tapi tidak pernah menemukan seseorang yang dia mau. Gitu. Tersiksa enggak? Tersiksa. Maka kalian jangan pernah melakukan hal seperti ini. Tidak bagus. Dan sukses buat kalian file nomor 1. Kalau sampai ke jenjang pernikahan, setelah kalian mengalami banting jatuh bangunnya pacar kamu diambil seorang pelakor, ya. Di saat kalian ada masalah, pelakor masuk. Jadi endingnya kalian adalah bahagia, akan terjadi perkawinan atau pernikahan di antara kalian berdua, nanti akan menikah, ya. Oke. Sekarang Amendes ambil bukan bottom of the deck, tapi ngambil botik aja ya. Lebih suka, lebih asik botik itu. Untuk kamu ya yang mengalami ini ya. Saran untuk kamu saja, bukan buat yang lain, bukan buat pasanganmu, tapi buat kamu saja yang pilih file ini ya. Karena di sini kamu yang mendapatkan masalah. Ini bisa vice versa loh. Bisa kamu yang sebagai seorang yang jalan dengan pelakor, dan ini adalah dia gitu yang ya ini kamu yang selingkuh gitu ya di saat ada masalah gitu ya, bisa jadi kan, bisa vice versa gitu ya. Oke. Aku kocok botiknya dulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Botik ini saran untuk kalian saja, bukan untuk yang lain. Buat kalian yang menonton video ini ya, kalau kalian mengalami masalah seperti ini, apa yang harus kalian lakukan? Ya, ini ada saran di sini, saran dari box cantik. Jangan dilihat dari bentuknya, tapi diresapi dari saran, dari resapi dari sarannya ya, dari isinya. Saya melihat seseorang apapun itu dari casing luarnya saja, tapi ada juga yang casingnya jelek, perilakunya jelek, hatinya jelek. Tapi tidak ada sih manusia berhati jelek, semua bagus, cuman tergantung pribadi mereka masing-masing gitu ya. Ada juga yang casingnya bagus, tapi ternyata setelah tahu bersama kelihatan aslinya gitu. Aku buka ya pesan pertama, saran ya. Ada angka 7 ya. Apa kalian lahir di tanggal 7? Apa pasangan kamu lahir di tanggal 7 atau bulan 7, atau ada apa dengan di angka 7? Ini hanya kalian yang tahu ya. Ini saran buat kalian ya. Kemudian saran kedua, saling menyakiti. Iyalah, di sini ini hukumnya saling menyakiti ya. Lagi ada masalah, pasangan kamu bukan untuk menyelesaikan masalah, malah mencari orang baru ya, yang disebut dengan pelakor ya. Saling menyakiti kan, jadinya saling menyakiti. Harap jangan seperti itu kalian ya. Strength, controlling hidup. Nah, hidup itu harus perlu dikontrol ya. Ya. Karena hidup tanpa dikontrol ya akhirnya ya berantakan. Kita nggak tahu tujuannya itu baik apa buruk, menyakiti orang atau tidak. Kalau hidup itu tidak dikontrol. Yang ada cuman semau gue gitu ya. Nggak bisa. Kalau udah ada hubungan, itu tidak hidup sendiri, tapi bersama pasangan kita harus benar-benar saling menghormati, saling menyayangi ya. Di sini ada dates ya, kalian nanti akan kembali bersama di sini. Setelah ini nanti terbuka hatinya bahwa sebenarnya ternyata kamu itu adalah harapan dari pasanganmu ini ya. Kamu yang menonton adalah harapan buat si dia, ataupun sebaliknya ya, dia adalah harapan buat kamu ya.
setelah kejadian peristiwa ini, pelakor ini, nanti akan terjadi perubahan atau kelahiran kembali dalam hubungan kalian, yaitu lebih menjadi ke arah pernikahan ya, ke arah lebih yang memantapkan gitu ya, memantapkan hubungan kalian. Kalau yang lagi udah menikah ada masalah seperti ini, nanti kalian akan baikan lagi karena apa? Adanya dates dan menyadari ya, pasangan itu menyadari bahwa yang dilakukan selama ini adalah menyakiti hati kamu gitu ya. Ya. Gitu. Buat yang pacaran juga seperti juga ini. Pokoknya ini buat yang sempat ada masalah seperti ini di file nomor 1 ini, nanti pada akhirnya adalah masalahnya akan terselesaikan ya, akan berakhir dan kalian akan melangkah ke jenjang pernikahan ya gitu. Ada saran alam yaitu dari White of Ampo ya. Aku akan shuffle untuk melengkapi dari saran potik ya, dan dari pesan kartu-kartu tarot yang tadi kita udah Mendes ulik ya. Selain saran ada untuk menegaskan ya, ada saran alam buat hubungan kalian. Oke, ada 1, 2, 3 begini ya. Oke. Aku baca mulai dari yang pertama. Pesan alam semesta untuk file nomor 1. Karma apa yang akan diterima seorang pelakor ya. Selesaikan masalah dengan dewasa. Ya seharusnya ya, pesan ini ya. Pesan alam untuk file nomor 1. Baik yang nonton, kalau yang menonton yang mempunyai masalah, ya bukan yang tersakiti loh. Yang mendatangkan pelakor ya kalian kalau yang menonton ya. Tapi ataupun ini adalah pesan untuk hubungan kalian. Selesaikan masalah dengan cara dewasa. Ya diharap kalau ada masalah, selesaikan segera. Selesaikan secara dewasa ya, jangan menggantung masalah belum selesai tidak diselesaikan ya, akhirnya apa, galau, ada masalah baru seperti ini ya, mencari yang lain, alih-alih itu buat selingan. Aduh nggak ada lah hubungan pakai seling-selingan segala. Angka 8, ada apa nih di angka 8? Apa kalian lahir di angka 8? Apa bulan 8? Atau si dia lahir di angka 8? Atau bulan 8? Ada apa di angka 8? Ya. 8 sendiri ini diartikan sebagai transisi ya, transisi ya. Jadi ini hubungan ini nanti akan mengalami transisi dari hubungan yang porak-poranda karena adanya pelakor, nanti akan menjadi lebih baik, menjadi seorang berakhir dengan baik dan akan menjadi suatu terjadi pernikahan atau perkawinan. Ya. Nomor 8 itu, angka 8 itu identik atau bisa difilosofikan sebagai arti transisi ya gitu. Jadi yang buruk ke arah baik. Jangan suka mempermainkan hubungan ya, buat yang melakukan perselingkuhan apa dengan memanfaatkan keadaan yang lagi panas ya, lagi ada perdebatan terus mencari pasangan lain, alih-alih itu adalah hiburan atau mencari suatu sensasi gitu ya. Mana ada hubungan pakai sensasi. Hubungan itu kalau ada sensasi ya kalian berdua membuat sensasi baru. Untuk yang kemarin itu gayanya tuh gaya bertemu di sini, besok lagi di tepi pantai, terus yang satu di tepi danau gitu, berlari-lari seperti sinetron itu loh. Jangan pernah mempermainkan hubungan ya. Hubungan itu adalah kalau udah berani komitmen, apalagi berkomitmen sebagai pacar, sebagai tunangan atau sebagai suami istri atau sebagai persahabatan abadi gitu ya. Persahabatan abadi itu ya seperti soulmate gitu. Jangan sampai untuk dipermainkan ya. Konsekuen dengan hubungan. Kalau nggak suka ya pamit dulu baik-baik, jangan
udah nggak suka tiba-tiba pergi gitu aja, kamu cari yang lain, itu udah masih disebut pelakor, itu kamu mendatangkan pelakor kan gitu. Jadi buat yang nonton file ini, kalau kalian mengalami seperti ini, seperti inilah sarannya, solusinya seperti ini. Tapi kalau yang tidak ya cukup pembelajaran. Kalau kamu mendapatkan seorang kekasih atau kalian lagi mendapatkan masalah dalam suatu hubungan, ya sesegera mungkin selesaikan masalah. Jangan melarikan diri dari masalah. Sepertinya itu pesan dari file nomor 1 itu. Jadi agar jangan sampai adanya seorang yang tidak diinginkan masuk ke ranah hubungan kalian itu. Kalau ada selesaikan masalah, langsung selesaikan. Kalau ada masalah jangan ditunda gitu. Oke ya, yang pilih nomor 1, file nomor 1, semoga berkenan. Seperti ini pesan dari file nomor 1 dari kartu-kartu yang ditebar tadi ya. Dan selamat buat kalian yang memang benar-benar mengalami peristiwa ini dan kemudian sukses nanti akan dates ya, setelah perdebatan yang buat diselesaikan ditinggal selingkuh, nanti kalian akan kembali karena pada dasarnya kalian saling mencintai kan. Kalian akan kembali bersatu untuk menuju ke pernikahan, masalah kalian akan berakhir ya. Hubungan bisnis pun akan bisnis cinta bukan hubungan cinta, hubungan suatu perasaan gitu, nanti akan bersatu, dipersatukan kembali ya. Maka pesan Mendes, jangan pernah mempermainkan hubungan ya. Kalau tidak berani menjalin hubungan, jangan pernah berkomitmen untuk suatu komitmen ya. Jangan mempermainkan ya. Jadilah seseorang yang memegang teguh suatu komitmen. Oke? Terima kasih sekali buat yang pilih file nomor 1. Terima kasih kalian udah benar-benar intens di channel Mendes Tarot. Kalian adalah sahabat aku ya, saudara aku sayang kalian ya. Jangan sungkan-sungkan kalau mau jabri sama Mendes, curhat sama Mendes, curhat saja ya. Tangan Mendes selalu terbuka buat memeluk kalian, buat menerima segala keluh kesah kalian. Mari kita cari solusi bersama-sama. Nanti kalau ada kalian ada masalah ya, itulah gunanya sebagai seorang sahabat, bukan untuk melukai tapi untuk mencari solusi bersama kalau ada masalah ya. Dan seorang sahabat harus ada setiap saat ya. Jadi jangan menjadikan persahabatan itu adalah suatu beban atau suatu ajang permusuhan atau persaingan, bukan. Persahabatan adalah sesuatu yang diikat atas nama Tuhan untuk menjadikan sesuatu silaturahim ya, saling berguna satu sama lain, saling mengisi, saling melengkapi. Seperti halnya juga hubungan cinta juga seperti itu. Jangan pernah ada yang namanya mempermainkan hubungan, karena endingnya yaitu melukai saja. Kalau nggak kalian yang terluka, ya pasangan kalian yang terluka. Oke ya, yang pilih nomor 1 jangan lupa like-nya, subscribe-nya, komen, dan tekan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video-video Mendes yang terbaru. Oke ya, semangat selalu. Tidak ada kata menyerah dalam hidup kalian. Jangan pernah ada kata menyerah dalam hidup kalian. Semangat selalu. Amin. Bye. Masih bersama di channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ya, pasti file 2 yang memilih file 2 masih menunggu ya. Apa kabar? Wahai file nomor 2, semoga kabar baik selalu ya. Oke ya, sekarang kita akan ulik pilihan kartu nomor 2. Karma apa yang akan diterima seorang pelakor ya. Seorang pelakor, seseorang telah benar-benar membuat hati kita itu kalang kabut ya. Tapi jangan sampai kita mendapatkan seorang pelakor atau dipertemukan dengan seorang pelakor ya. Biar hubungan kita sama pasangan baik-baik saja ya. Oke. Kalian evil ya sama pelakor, gemes aja gitu loh ya kan. Oke, kita mulai ya. Pilihan kartu nomor 2 diwakili oleh halo file nomor 2. Oke ya, oleh itik kuning. Oke, biar dia di sono aja ya. Kita mulai buka-buka untuk tebar-tebar kartu di sini ya, agar kita bisa membaca apa yang nanti akan dia terima karmanya buat seorang pelakor ya. Seorang pelakor itu termasuk penjahat bukan? Coba Mendes tanya, kalian jawab di komen ya.
Oke. Seorang pelakor itu penjahat bukan gitu. Kalian harus menjawab. Nanti dijawab di komennya ya. Oke. Di sini ada bottom of the deck-nya, yaitu Raja Hati. Raja Hati. Ya. Terus ada clue-nya satu. Bukan kosong tapi satu. Mendes. One to one. Ngomong apa Mendes gitu. Biarin aja, yang penting kan happy. Ada The Hangman terbalik. Oke, ada The Hangman terbalik. Ada The Fool. Ada Ace of Pentacle. Ada King of Wands. Kemudian klarifikasinya ada Queen of Swords. King of Wands. Oke. Ada Two of Swords. Ya. Oke, silahkan. Dan ada Justice. Oke. Ya, udah ditebar kartunya. Mari kita mulai ulik. Karma apa yang akan diterima seorang pelakor? Kira-kira apa ya? Mari kita ulik. Ya. Kita mulai di sini. Raja Hati. Rajanya Hati. Di sini digambarkan sebagai seorang pemuda berambut pirang ya. Emang ya? Oh iya. Putih ini. Digambarkan sebagai pemuda berambut pirang atau abu-abu. Ya, abu-abu kan? Ya kan, ya. Di sini dia punya pribadian pemalu dan penolong ya. Dan kalian berdileng dengan elemen api ya, Aries, Leo dan Sagittarius, juga berdileng dengan elemen air ya, Cancer, Scorpio dan Pisces. Oke. Seorang pemalu dan penolong. Kemudian clue-nya ada 1, keharmonisan dan kasih sayang. Ya, keharmonisan dan kasih sayang. Di sini pemalu dan penolong. Di sini keharmonisan dan kasih sayang ya. 1 ya, masuk deh. Masuk akal gitu. Dan seorang yang tak dikenali akan menyulitkan kamu. Adanya seseorang yang akan menyulitkan kamu dalam hubungan tentunya ya. Oke. Ada The Hangman. Karma apa yang akan diterima atau dijalani ya oleh seorang pelakor? Namanya pelakor ya pelakor aja. Ya. Walaupun ketemu jati dirinya juga tetap aja pelakor. Emang bisa berubah ya? Bisa, Des. Gimana caranya? Orang di sini aja di file nomor 2 The Hangman aja kebalik. Ya. Ini tidak pencarian jati diri harus seperti ini. Memang dia orang yang sangat belagu. Lihatin. Ya kan? Ngelipat tangan, kaki diangkat seperti ini. Tidak ada pencarian jati diri atau tidak ingin merubah bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Ya. Yang dia lakukan dengan mendekati pasangan kamu itu adalah suatu kebodohan. Ya. Dia hanya bisa menggunakan peluang saja. Hanya bisa menggunakan peluang di saat ada kesempatan dia masuk ke kehidupan kalian berdua. Itulah pelakor, ya kan? Seorang pelakor tidak akan pernah mengerti bagaimana perasaan seseorang itu disakiti. Di sini, pelakor yang merebut pasang kamu di sini nih. Dia tidak tahu diri. Dia menggunakan peluang yang ada. Ini kan diartikan sebagai seseorang yang polos, yang jujur, yang suci. Ya, tapi juga diartikan sebagai kebodohan atau dungu ya, bodohan dungu. Ya, seorang pelakor itu barat seperti itu, tidak memakai pikiran dia kan. Mendes emosi ya, sedikit emosi. Gedek.
Ya, apa ya? Kalau dia pakai pikiran atau pakai logikanya itu loh, orang itu kan pasangan orang, ya. Dia masuk begitu saja karena apa? Dia tuh tidak pernah mengerti apa yang namanya itu hubungan. Yang ada ya dia itu lebih suka untuk mencari untuk dirinya sendiri gitu, seperti apa ya? Yang penting tuh aku berhasil gitu, nggak memandang orang lain itu yang kekasihnya diambil itu bakal bersedih atau bakal terluka, nggak ada. Ini makanya diidentikan dengan seseorang yang sangat sangat bodoh. Dia pun tidak akan pernah mengerti yang namanya jati diri atau perubahan. Yang ada punya dia adalah hanya rasa ingin memiliki punya orang lain, dan di saat ada kesempatan pun dia akan langsung masuk bleng gitu. Ya. Dia langsung masuk aja dalam hubungan kalian. Pleng itu aja masuk. Ya, dengan alih-alih dia kekasih kamu itu sesuai dengan prinsipnya. Ya, pacar kamu itu sama dengan prinsip dia, si pelakor gitu. Ya. Mana ada pelakor ngaku itu salah, itu dosa. Nggak ada, yang ada ya dapat gitu udah, ya kan. Untuk tujuannya juga dia nggak tahu tujuannya apa. Ya. Kalau tujuan baik ya nggak boleh ngerebut kayak gitu, ya kan. Ya di sini dia tegaskan walaupun dia itu nggak salah, tapi dia itu selalu berbicara tentang perbuatannya masuk ke ranah hubungan kalian ini sebagai sesuatu yang memang diharapkan, dan memang ya tahu sendiri lah namanya pelakor banyak berdalih kan. Ya dia yang ada alasannya karena dia memang sudah cocok dengan dia, kekasih kamu juga cocok sama dia, seperti itu. Dia menegaskan bahwa dia ada lebih baik dari kamu, sehingga pasangan kamu milih dia gitu. Itu yang dia banggakan tuh cuma di situ. Dia bangga merasa bisa merebut kekasih seseorang. Nah, sekarang tiba saatnya dia, apa karma yang akan dia terima? Ya, dia akan menerima karmanya. Akhirnya dia apa? Tiap yang ada di pikiran itu ya menimbang terus dan menimbang ya. Dia juga nanti akan mendapatkan suatu pengadilan. Apapun yang dilakukan di dunia ini itu akan ada akhirnya, akan ada keadilan ya. Akan ada keadilan yang akan memberi atau untuk kita bayar ya. Jadi apa Des itu karma yang dijalani? Ya dia kemanapun bersama, dia sudah meninggalkan pasangan kamu. Sekalipun dia mempunyai pasangan pun ya, bersama dengan pasangan pun dia akan merasa tidak tenang ya. Dia akan merasa bahwa ada suatu kebimbangan di hatinya gitu. Jangan-jangan nanti ya gitu terus. Itu sangat mengganggu pikiran dia ya. Walaupun coba dia merasa untuk menegaskan diri bahwa kemarin itu yang terjadi itu karena apa? Karena suatu kehendaknya. Enggak ada. Pelakor itu enggak ada yang namanya mengatasnamakan Tuhan, itu enggak boleh. Kan benar deh, cinta itu anugerah. Iya, cinta itu anugerah, tapi kita tidak boleh dong merebut anugerah orang lain juga, ya kan? Ya enggak? Kita memang diberikan istilahnya seperti itu, tapi kita juga punya logika, kita juga punya perasaan. Ya enggak? Jangan sampai kalian jadi pelakor ya. Ini saran buat kalian. Apapun yang terjadi, apapun keadaan kamu, walaupun kamu single, nggak ada pasangan, ya, terus dia cinta banget sama kamu itu, jangan dilanjutkan selama dia punya pasangan hidup. Nanti karma akan menempa kalian, akan kalian terima seperti ini nih. Justice, ya, the justice. Akan ada pengadilan akhir. Ya, kamu juga akan nanti menjadi seseorang yang selalu menunggu seperti halnya kamu mengganggu pasangan orang lain. Ini kalau buat pelakor karmanya
dia adalah tidak bisa menenangkan diri, tidak punya rasa tenang diri, ya karena apa? Merasa perasaan bersalah itu terus selalu ada. Kalaupun mereka pelakor ini sampai menikah, yang ada cuman tidak tenang dalam hidupnya. Apa itu Ndes? Ya enggak, itu merasa bersalah dan dia merasa kalau perbuatannya itu nanti akan terjadi pengadilan, akan ada pengadilan akhir ya. Dan hasil akhirnya pun si pelakor ini kalaupun sampai ke jenjang pernikahan, ya dia hanya bisa menunggu, duduk termenung, membawa 2 pedang, mata tertutup, menunggu karena apa? Ternyata dia itu benar-benar bukan benar-benar tidak mempunyai kemampuan untuk hidup, untuk menjadi seseorang yang tak seharusnya melakukan seperti ini gitu loh. Yang ada juga penyesalan dan penyesalan sambil menunggu keadilan Tuhan nanti apa yang akan terjadi dalam hubungan itu. Kalaupun sampai mereka menikah ya. Tersiksa dong. Ya sangat amat tersiksa lah. Ibaratnya dia sendiri senang di atas penderitaan orang lain kan. Nah, di sini tuh dia tuh mulai merasa setelah semuanya terjadi ya. Kalau kalian bertanya, karma apa yang akan diterima seorang pelakor ya di file nomor 2 ini? Dia akan sangat tersisa, akan sangat selalu merasa hatinya gelisah, selalu akan bimbang dan dia pun tidak akan menemukan kebahagiaan dalam perjalanan pernikahannya ya. Jadi di sini pesannya ya. Jangan sampai kalian melakukan suatu perbuatan seperti ini ya, masuk di ranah yang bukan hak kamu. Sekalipun dia bilang cinta ke kamu, kalau memang dia ada pasangan jangan pernah masuk ya. Bilang saja minta maaf gitu. Oke, sekarang untuk saran yang pilih file nomor 2, baik untuk yang menjadi pelakor. Tentu yang bertanya ini bukan pelakor ya. Yang menonton semua sahabatku orang baik, tidak pernah menjadi pelakor kecuali kepepet. Cinta itu anugerah memang, tapi kita juga harus mengelola sebagai manusia. Kita dikasih yang namanya perasaan, dikasih yang namanya mengerti akan logika gitu. Semuanya itu terapkan pada diri kita sendiri. Bagaimana seandainya aku jadi dia? Jadi semua itu akan baik-baik saja dan tidak akan pernah terjadi yang namanya pelakor, ya enggak? Satu. Pokoknya semua perbuatan baik itu jangan menilai dari orang lain, tetapi belajarlah untuk memperbaiki diri kita sendiri, saling menyadari, mengkoreksi diri kita sendiri. Nah, insya Allah baru di situ nanti setiap satu jiwa mempunyai rasa koreksi yang besar terhadap kesalahan-kesalahan diri sendiri dan untuk berbuat menjadi lebih baik. Ya, kalau di Indonesia itu ada 200 juta, semua masing-masing memulai mengkoreksi dirinya sendiri, ya, menilai dirinya sendiri, pasti Indonesia ini benar-benar akan damai. Ya, seperti hal kita dong, damai kan? Jangan menilai orang, jangan menyalahkan orang. Semua masalah pasti ada sebabnya. Namanya ada asap, ada api gitu. Oke ya? Bener ya Nes ya? Iya. Jadi jangan ya seperti itulah kira-kira. Oke. Membaca ya dari saran dari si Botik untuk kalian ya, untuk kalian. Ya. Saling menyakiti. Iya, karena di sini kan saling tersakiti kan adanya pelakor. Ya. Kalian udah baik-baik saja, hubungan baik-baik saja, salah satu di antara kalian labil. Nah, kesempatan ini yang dia biasanya pakai sama pelakor. Keadaan yang hubungan yang udah serasi pun ya, kalau salah satunya itu nanti labil, pelakor mudah masuk. Karena apa? Ini berhubungan dengan iman dan keteguhan dalam menjaga komitmen. Ya.
Jadi akan apa? Terjadi saling menyakiti, ya kan? Saling menyakiti dan saling tersakiti. Sama yang bertanya, yang menonton ini. Yang nomor 2 ya. Rezeki nomplok, kalian akan mendapatkan rezeki nomplok. Iya, kalian akan mendapat 10 miliar deh dari si pelakor. Mana ada pelakor kok kaya ya? Enggak ada pelakor itu kaya. Ada des pelakor kaya itu pelakor yang mana? Ulang kita tanya ya mana? Coba kalian tulis di komen nanti. Adakah pelakor yang kaya? Enggak ada. Iya, Mendes memang menghina. Maksudnya ini loh, kayak kalau menurut Mendes itu pelakor itu miskin. Kenapa kok miskin? Dia miskin kasih sayang. Kalau dia kaya nggak bakal merebut punya orang, ya nggak. Dia tidak akan memasuki ranah orang yang bukan haknya. Karena apa? Pelakor itu miskin. Ya, sekarang tujuannya apa coba? Kalau karena nggak kurang kasih sayang, mungkin dia butuh duit. Ya kan, siapa tahu nanti merebut kekasih orang, padahal seperti ini nih, pasangan kamu tajir gitu, dia masuk, siapa tahu nanti kena cipratan ya. Nah, kamu dapat rezeki nomplok dari mana? Enggak mungkin kan dari si pelakor. Pelakor itu identik dengan miskin, tahu nggak sih? Ngawur si Mendes. Iya, pelakor itu miskin, mana ada miskin? Ada yang juga ya miskin kasih sayang, terutama dia tuh miskin kasih sayang, mana ada. Kalau dia kaya kasih sayang, enggak mungkin dia tega melakukan masuk atau merebut punya orang lain, ya kan? Menurut Mendes seperti itu, miskin dia itu. Kecuali kalian memang sengaja lah, sono mas kamu cari dia itu. Dia butuh kasih sayang, dia miskin kasih sayang, mas kamu masuk sono kata gitu. Atau si cewek sono kamu rebut pasangan orang lain, enggak kan? Apa tujuan kalian? Uang, kasih sayang, dua-duanya des. Maruk itu mah namanya. Maksudnya gini loh sayang, rezeki nomplok di sini itu tuh bukan datang dari ini seperti gambaran gitu loh. Kenapa seseorang mau menjadi pelakor? Ya karena dia miskin. Miskin, kasihan ya. Jadi prihatin nih melihat orang miskin, maksudnya miskin kasih sayang itu loh yang kalau miskin harta itu ya bisa dicari gitu. Miskin kasih sayang itu harus cari benar-benar yang klop. Nah, tapi kalau pelakor ini dia mencari kasih sayangnya nggak tepat tempatnya, nggak tepat pada tempatnya gitu, jadi asal saja. Makanya aku gemes yang namanya sama pelakor itu, tahu nggak sih? Kamu mau nggak jadi pelakor? Tulis ya, komen ya, aku mau jadi pelakor. Jawab, maukah kamu jadi pelakor? Wahai sahabat Mendes Tarot, nanti dijawab ya di situ ya, di komen ya. Halo, file nomor 2. Tadi nomor 1 juga aku kasih pertanyaan kok. Masukin di komen ya. Ya. Terus apa memang benar pelakor itu kaya atau miskin? Menurut kamu pelakor itu miskin enggak? Menurut kamu komen. Jawab ya. Miskinkah pelakor itu? Jawabnya miskin atau enggak? Kalau menurut Mendes sih miskin. Miskin kasih sayang itu. Oke. Aduh, pelakor. udah miskin, ngalamin karma, masya Allah. Tuhan memberkati langkahmu. Nah, file nomor 2 ini kalau kalian yang ngalamin ya bersabarlah. Ya. Bersabarlah. Kalau kamu masih bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, selesaikan. Kalau tidak ya, kalau menurut aku ya udahlah, lepaskan saja ya, karena Tuhan akan selalu memberkati langkahmu. Jadi langkah apapun yang kamu ambil, Tuhan akan memberkatinya ya. Buat apa hubungan tersiksa seperti ini? Ada pelakor ya kan. Kalau memang pasangan kamu masih bisa diingatkan ya diingatkan, kalau tidak ya udahlah, mending kita bisa baik-baik gitu aja ya kan. Jangan ada pertengkaran, itu lebih baik dan lebih terpuji, kita menjadi seorang yang terpuji aja di hadapan Tuhan ya. You're feeling the real, sama ini ya.
perasaan kamu tentang sesuatu itu nyata. Ya memang mungkin kalian peka ya, apapun yang terjadi itu kalian bisa merasakan ya, karena memang kenyataan gitu. Jadi feeling kamu tuh begitu kuat gitu ya. Makanya Allah atau Tuhan itu akan memberkati langkah kamu, walaupun nanti harusnya endingnya kamu berpisah, ya lakukanlah. Ya, buat apa bertahan dalam suatu lingkaran yang sangat menyesakkan? Ini lingkaran yang sangat menyakitkan. Nah, di sini nih, sepertinya pelakor ini adalah teman kamu ya, teman yang menyulitkan hidup kamu. Biasanya pelakor itu kalau nggak datang dari dunia lain, dari luar hubungan, itu pasti kebanyakan itu orang terdekat kita gitu loh. Jadi harus hati-hati sama orang terdekat. Sama nenek hati-hati. Lagian, iya memang seperti itu. Sesuatu terjadi itu biasanya malah lebih cepat dilakukan oleh orang terdekat, karena dia tahu seluk-beluknya kan. Jadi tinggal masuk gitu, kayak mencet tombol aja gitu. Ya, ini teman dekat akan menyulitkan. Nah, ini bisa jadi pelakornya teman kamu sendiri, atau teman dekat, atau teman medsos ya, yang menjadi pelakor tuh. Yang kemarin kamu udah intens ya di medsos itu, dapat pasangan, udah cerita ini cerita itu, udah menuju ke arah serius gitu. Ternyata datang lagi teman medsos kamu masuk. Kamu maunya curhat sama dia, nggak taunya malah curhatan kamu itu dimanfaatkan untuk diambil pasangan kamu gitu. Jangan curhat di sembarang orang ya. Kalau curhat sama Mendes aja, dijamin rahasianya terjaga. Apalagi kalau personal reading dong, biar lebih paham siapa dirimu. Oke, udah 2 saja ya, 3 deh. Pelakor gemes. Kedua yang ini. Kita buka pesan alamiah untuk menguatkan saran-saran itu agar kamu menjadi lebih mengerti tentang hidup ini. 4 unsur ya hubungan itu. Ada percaya, saling asih, jujur, dan setia. Kalau udah ada 4 unsur ini, kok masih ada pelakor masuk ke arena hubungan kalian, perlu dipertanyakan. Pasti ada salah satunya ini ada yang hilang ya. Percaya, saling asih, jujur, dan setia. Jadi kalau 4 unsur ini udah kalian jalani, tapi kok masih ada pelakor yang bisa masuk, berarti ini perlu dipertanyakan. Pada ada salah satu di antara kalian yang tidak menjalankan 4 unsur ini gitu. Ya kan ya enggak. Iya, saling sayang lah kan, saling sayang dalam hubungan itu harus saling sayang. Jangan sampai memberikan kesempatan pelakor masuk. Ngeri, tahu nggak sih terjadinya apa? Ketenangan jiwamu ya, untuk mendapatkan serasinya hubungan, berjalannya hubungan menjadi lebih baik ya, menjadikan hati kita juga tenang, yaitu adanya 4 unsur hubungan itu. Ada percaya, saling asih, jujur, setia. Dan di sini akan terbina lebih besar di saling sayang. Kalau udah saling sayang itu meliputin pasti percaya, pasti dia jujur gitu kan, iya kan, pasti dia setia. Itu kalau diawali semuanya dari saling sayang, ini dalam hubungan loh, ya kan. Terus kemudian mendapatkan ketenangan jiwa. Jangan biarkan pelakor memasuki hubungan kalian. Ya, pelakor akan ngacir kalau kalian memang melakukan 4 unsur ini. Jadi karma apa yang akan diterima seorang pelakor? Yaitu dia tidak bisa tidur, gelisah terus menerus, dan dia akan menerima nanti pengadilan, atau menunggu karena apa? Dia memang itu karmanya. Oke? Dan dia tidak akan pernah menemukan seseorang yang baik untuk dia, yang cocok untuk dia. Ya, dia cuma sebagai seseorang apa ya? Jadinya ya cuma sebagai seorang yang penuh bimbang, gelisah, ya kan?
menunggu kehadiran seseorang, nggak tahu sampai kapan menunggunya itu, sampai bayaran karmanya selesai gitu. Oke ya, yang pilih file nomor 2, ada pesan dari tebaran kartu ini ya. Ada 4 pesan di sini, ada 4 unsur pesan yang harus kalian jalani dalam hubungan ini agar tidak ada pelakor yang bisa menyusup di dalam hubungan kalian, yaitu percaya, jujur, saling asih, dan setia. Insya Allah hubungan akan lancar sampai pada tujuan akhirnya. Oke, terima kasih buat yang pilih file nomor 2 ya, semoga sukses ya. Cukup tersenyum-senyum saja, nggak usah tertawa ya. Oke, dan jalani 4 unsur itu agar kalian menjadi suatu kebahagiaan tertentu ya, mendapatkan sesuatu ketenangan dalam hubungan kalian ya. Oke, Mendes selalu berdoa untuk kalian semua sahabatku terkasih ya, yang dikasih Allah juga. Penuh semangat, jangan pernah ada kata menyerah ya. Lakukan yang terbaik buat kalian, jangan meninggalkan yang baik, tapi buanglah yang jelek saja. Kalau ada kesalahan, ini adalah semua milik Mendes, tapi kalau kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala, karena di mana kita ini hanya ada di bawah alas kakinya, tidak pernah kita itu bisa mendahului takdir dia atau mendahului kehendaknya. Ini hanya suatu prediksi saja. Buat yang kalian ngalamin, semoga cepat selesai masalahnya. Buat yang tidak ngalamin, anggap saja ini sebagai suatu pencerahan atau pemberitahuan atau ancang-ancang kalau kalian menghadapi masalah seperti ini. Oke ya, semangat selalu. Bye. Halo, masih di channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ya, kembali Mendes akan membacakan file pilihan nomor 3. Apa kabar? Hey, yang pilih nomor 3. I love you. I love you all. Salam sejahtera selalu ya buat kalian ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai tebar kartunya, kemudian kita ulik bersama. Karma apa yang akan diterima oleh seorang pelakor? Oke. Di sini ada diwakili oleh itik aping. Kalian suka warna pink nggak? Suka ya? Sama. Tapi aku lebih suka warna ungu. Tapi di sini nggak ada warna ungu deh. Oke ya. Kita mulai tebar kartunya. Pilihan kartu nomor 3. Karma apa yang akan diterima oleh seorang pelakor? Pelakor? Iya, pelakor. Ada Key Wajik atau Queen of Diamonds sebagai bottom of the deck-nya. Kemudian ada clue-nya 52. Oke, siap. Kita rapikan ya di sini ya. Kemudian ada The Moon sebagai wakil perasaan sang pelakor dan perasaan kekasihmu atau pasanganmu. Ada The Devil. Anda selalu ngeri kalau baca The Devil. Kalau ngelihat muka The Devil itu, liatin deh. Serem nggak sih? Serem juga sih. Ada Page of Swords ya. Kemudian ada Ten of Wands. Lagi ngeliat ini, berat banget kayaknya ya. Ten of Wands. Untuk klarifikasinya ada Two of Pentacle. Aduh ya Allah, ada The Devil lagi. No, ampun dah, jejer lagi. Ada Two of Wands. Oke, dan ada Two of Cup. Berat rasanya Mendes mau membacakan kalau ngelihat The Devil itu, kenapa nggak tahu, seperti perasaan ngeri gitu. Bisa diambil Mendes ngomong apa sih? Enggak, gini loh, Mendes itu rasa berat ini mau membacakan aja udah ngerasa langsung ngantuk gitu ya, langsung berat, kepingin melarikan diri dari hadapan kartu ini. Kenapa? Dan The Devil, Mendes takut sama The Devil, tahu nggak sih? Oke, kita mulai saja lah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bottom of the decks ya, diawali dari bottom of the decks ya, ada Queen of Diamonds. Artinya apa? Queen of Diamond diartikan sebagai penggoda. Nah kan benar kan, seorang wanita berambut pirang yang sangat genit ya, canggih ya, dia seseorang yang canggih ya, yang up to date gitulah, apa ya, yang modern gitu, cerdas ya, dia suka gosip dan suka pesta gitu. Dia punya kepribadian yang ambisius ya, resmi dan tidak sabar, suka apa itu namanya, menggampangkan masalah gitu ya. Dan kalian berdealing dengan elemen udara ya, Aquarius, Libra dan Gemini. Kemudian berdealing dengan elemen tanah ya, ada Taurus, Virgo dan Capricorn. Kemudian ada clue-nya 51, ada 52 ya clue-nya ya, bukan 51 tapi 52, tadi ketutupan begini nih, 52 ya. Teman sejati akan mempengaruhi kamu ya, tapi mungkin karena kesabarannya mungkin ya, karena seorang teman ini besar toleransinya gitu ya, dia akan mempengaruhi hidup kamu gitu ya, atau adanya kelahiran atau apa ya namanya ya kelahiran, hamil terus melahirkan gitu loh. Pasti kalian dedek siapa yang hamil. Di sini mewakili pasanganmu dan pelakornya ya, terutama pelakornya di sini. Terjadi hubungan antara pasanganmu dan si pelakor itu hanya karena suatu nafsu ya. Yang digambarkan di sini adalah seorang penggoda ya. Di sini digambarkan sebagai seorang penggoda, seorang yang sangat amat genit ya. Ya di sini, dan suka pesta lagi di sini kan, penggoda ya, yang berambut pirang, sangat genit sekali, menggoda pasangan kamu di sini masuk, nah. Dan didasari oleh hasrat atau gairah atau nafsu ya, sehingga menjadi keduanya itu terjebak dalam hubungan di luar hubungan kalian gitu. Kalian tahu kan maksudnya? Iya kan, tahu. Medis selalu menjelaskan kalau the devil itu adalah hubungan yang melanggar agama, hubungan yang melanggar etika, hubungan yang melanggar hukum negara, hasrat, gairah yang menggelora. Jadi pelakor dan pasangan kamu ini terjalin hubungan hanya karena nafsu semata. Ya, jangan menangis ya sayang ya, sabar ya kalau kamu yang ngalamin ya. Itulah manusia ya, enggak, udah punya satu masih kali kurang, ada punya dua masih aja kurang. Nanti berhentinya itu kalau udah tidak ditanam. Mendes jahat ya, enggak jahat, emang kita ujungnya kemana? Ditanam di tanah kan, emang ada nanti akhirnya kita itu hidupnya ngeri ya kalian ya. ya benar kan, endingnya kita tuh kemana? Menuju ke Tuhan kan, menuju ke Gusti Allah kan, apa? Kalau kita nggak ada kan paling nggak kan dikubur atau ditanam kan. Emang ada yang digantung pakai hanger? Nggak ada kan. Mendes, aku lagi berduka. Kalian lagi berduka kenapa? Karena suami kamu diambil orang. Ya, suami kamu itu yang kurang ajar. Mendes pelan-pelan kalau ngomong, paling sebel sama orang yang seperti itu. Udah punya pasangan masih ada cari, udah punya satu masih cari, satu aja nggak habis-habis, ngapain cari pelakor ya enggak. Nah pelakor mah mau aja, dibilangin pelakor itu miskin kok miskin sih, udah kamu belagu banget sih, enggak. Maksudnya miskin kasih sayang gitu loh. Tapi ada juga yang miskin uang, miskin kasih sayang, itu yang namanya pelakor lengkap.
Ketawa dong, jangan nangis. Nggak usah dipikirin orang kayak gitu kok. Itu udah nggak bagus itu pasangan kamu. Nah nanti kalau bisa diperbagusin ya, diikat aja di rumah biar nggak aneh-aneh. Jadi begini ya, pelakor ini terjadi dan masuk ini seorang yang sangat genit, seorang janda. Bukan semua janda ya, tanda kutip, tidak semua janda genit, tidak semua janda itu penggoda, bukan ya. Itu janda yang punya prinsip itu tidak akan pernah menggoda pasangan lain gitu, pasangan orang lain ya, apapun tidak akan menggoda seseorang yang udah punya pasangan gitu. Itu namanya janda yang baik. Tapi kan tahu kenapa sih kalau janda itu pasti ada image-nya itu penggoda gitu. Padahal nggak semua janda seperti itu ya. Ya kan? Aku juga nggak terima kok janda dibilang punya image jelek kayak gitu. Nggak semuanya. Cuman di sini di file nomor 3 ini diketemukan dengan seorang janda berambut pirang yang suka menggoda suami orang. Terus apa yang dia lakukan ini di sini itu hanya berdasarkan nafsu belaka ya, nafsu belaka gitu mungkin. Tapi kan bisa juga wanita di sini bukan janda kan Des, ya bisa, ini bisa juga seorang kaya yang atau seorang yang memang butuh kasih sayang aja kan. Pelakor itu kan orang yang miskin. Des mah kayak gitu, iya miskin kasih sayang sayangku, bukan miskin harta mah ya boleh-boleh aja gitu loh. Di sini miskin kasih sayang, makanya digambarkan dengan the devil ya, dia dipenuhi rasa hasad, rasa nafsu ya. Dan kalian yang tertimpa pasangan kamu nggak setia gimana, ya udah tergoda kan oleh seorang penggoda gitu. Ini bukan, maksud aku bukan janda yang kalian yang menonton ya, bukan ya, atau janda-janda yang lain bukan. Memang di sini dalam file nomor 3 ini digambarkan sebagai adanya seorang penggoda ya, berstatus penggoda ya, di status wanita ataupun pria pun juga bisa kan namanya pelakor, bisa pria loh pelakor itu. Yang penting pria yang menyusup ke hubungan orang lain juga dimasukkan pelakor juga kan, ya kan ya. Jadi awal dari pemikirannya itu nah kan benar kan, dia itu menjadi pelakor hanya karena suatu beban tanggung jawab hidup, suatu materi yang dia cari itu, makanya mendekati pasangan kalian. Nggak mungkin pasangan kalian dipandangnya itu melebihi suatu kapasitas keuangannya tuh luber-luber gitu, atau materinya tuh luber-luber. Nah dia itu tergodanya di situ. Atau suami kamu itu seseorang yang memang banyak uang atau pekerjaan di posisi yang bagus, atau memang dia tajir lah ya masuknya ya. Jadi dia nggak peduli mau udah punya punya istri atau punya suami atau punya pacar atau punya tunangan, dia nggak peduli. Karena untuk menanggung beban hidup dia bertanggung jawab tentang hidup. Tahu mungkin dia menanggung beban sebagai penanggung jawab keluarganya atau gimana. Maka dia bekerja sebagai pelakor gitu. Pelakor itu kan nggak harus janda, bisa gadis, bisa iya kan, bisa janda, bisa istri orang juga bisa jadi pelakor, suami orang juga bisa jadi pelakor, punya pasangan juga bisa jadi pelakor kan. Jadi apa namanya, apa itu ya, selingkuh ya, istri orang ketemu suami orang gitu terus bersatu, itu namanya selingkuh kan. Iya selingkuh. Kalau di sini seorang wanita atau seorang pria yang hadir untuk suatu nafsu, pemuas nafsu, tahu ya, karena dia mencari sesuatu yang untuk bisa menutupi beban hidup dia untuk bertanggung jawab kepada keluarganya, jelas ini ya. Terus sebutannya apa Des? Ya nggak tahu, pokoknya seseorang yang masuk ke ranah ini hanya karena nafsu, birahi terutama, untuk kepuasan ya. Dia berpikir dia dengan memasuki hubungan di hubungan kalian ini
dia akan bisa menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai seorang yang bertanggung jawab. Tahu dia tulang punggung, tahu dia janda punya anak, atau single parent yang udah punya anak, atau karena dia punya suami tapi suaminya nggak kerja terus dia nggak bisa mencari kerjaan lain gitu. Ya Allah, segitunya ya Des ya. Iya ya kan, di sini dia tuh labil tuh, masih juggling itu kan, mencari kestabilan kan. Dia masih mencari kestabilan hidup, juga dia masih belajar tentang hidup ya. Padahal dia punya komitmen dengan pasangannya itu. Kalau nggak suami istri ya pacaran ya tunangan apa. Alasannya di sini hanya meliputi ruang lingkupnya adalah nafsu belaka. Apa yang akan terjadi oleh seorang pelakor karmanya? Tidak akan bisa tenang ya, sepanjang jalannya dia cuma diuber-uber oleh nafsu, dikejar-kejar oleh hawa nafsu, dikejar-kejar oleh sesuatu yang berhubungan dengan nafsu, dan dia pun akan terjebak oleh lingkaran nafsu yang dia tidak pernah bisa lepas sampai pada waktunya. Padahal dia ingin lepas loh. Di sini ingin belajar untuk mengerti hidup ini. Dia udah bagaimana caranya untuk melepaskan yang namanya dari the devil ini. Si pelakor ini udah berusaha untuk melepaskan diri dari yang namanya the devil. Ya, karena dia juga ingin berkomitmen dengan seseorang yang memang benar-benar layak menjadi pasangannya kalau belum menikah ya. Kalau belum istri atau suami orang, dia akan kalaupun udah ingin kembali ke pasangannya untuk memegang teguh komitmen yang pernah dia selengein ya, yang pernah dia abaikan karena mengejar nafsu. Ini nanti karmanya seperti itu. Dia ingin kembali menjadi seseorang yang bisa kembali normal, kembali menjalani hubungan berkomitmennya ini. Atau kalau sudah menikah dia ingin menjadi seorang istri yang baik lagi, atau suami yang baik lagi, kan menjadi tunangan yang baik lagi, atau bersatu kembali dalam suatu komitmen yang pernah dia punya. Di belakang si pelakor itu dia punya komitmen sendiri sebetulnya, tetapi nggak tahu kenapa, karena hawa nafsu ya, karena didorong juga oleh karena tanggung jawab terhadap keluarganya mungkin ya, jadinya dia melakukan sebagai seorang pelakor karena apa? Kebutuhan. Ya, padahal dia udah punya komitmen juga, dan dia setiap mau melangkah untuk memperbaiki komitmen ini agar menjadi kembali seperti awal ya. Misalkan udah menikah ya, menjadi seorang istri yang baik, tapi sudah tidak bisa. Kalau udah menikah menjadi suami yang baik ya, tapi dia udah terjun di sini, udah terjebak bersama pelakor ini melakukan hal-hal yang dilarang agama. Akhirnya apa? Si pelakor ini hanya bisa, kalau pasangan kamu mungkin bisa lepas ya, ini seperti mimpi buruk buat dia ya. Buat pasanganmu itu sebagai mimpi buruk setelah sadar kalau dia hanya dimanfaatkan oleh si pelakor ini. Kalau dia itu hanya untuk suruh menanggung beban tanggung jawab agar bisa terselesaikan dengan cara nafsu ini ya, pasangan kamu mulai sadar ya. Karena ini pastinya kalau orang seperti ini ya, berdasarkan nafsu, terus dia alih-alih karena tanggung jawab keluarga gitu, atau tanggung jawab menjadi tulang punggung itu, biasanya nggak cuma satu pasangan, satu orang gitu. Jadi dia cari mangsa terus sampai akhirnya dia pada akhirnya gitu ada terminalnya. Dan dia juga di dalam menjalankan ini tuh sebetulnya jadi beban hidup juga. Di samping dia mengalami beban hidup tanggung jawab, dia juga mengalami beban hidup untuk mentalnya sendiri, untuk dirinya sendiri ya. Karena di sini juga dia juga merasa terbebani sebenarnya, tapi karena kemarin itu terlena oleh nafsu ini ya, maka terjadilah sesuatu yang akhirnya mencari kestabilan yang salah, tetap aja nggak bisa dia. Karmanya itu dia ingin kembali stabil menjalin bersama komitmen yang dulu. Karena dia itu istilahnya selingkuh ya. Dia punya pasangan, kamu punya pasangan, dia punya pasangan, di pasanganmu juga kan punya pasangan kamu gitu ya. Ya, dia nggak bisa lepas dari nafsu. Akhirnya dia dia menerima karma sebagai seseorang yang tidak bisa lepas dari nafsu birahi. Tersiksa dia, sangat amat tersiksa. Walaupun dia sudah mulai belajar untuk hidup menjadi lebih baik, untuk kembali ke pasangannya, tapi nggak bisa. Dia harus menyelesaikan karmanya.
menjadi seorang yang bernafsu, yang berbirahi besar, ya, yang harus dipenuhin. Dan ini sangat menyiksa dia, sangat menyiksa si pelakor. Pelakor ini sangat tersiksa karena dia sudah sadar. Dia sudah sadar ingin kembali ke pasangannya, ya. Dia udah nyesal gitu. Tapi ya namanya suatu perbuatan itu pasti ada hukumnya. Ya, ini disebut namanya tebar tuai ada, ya kan, itu harus dibayar sesuai dengan yang kita tanam gitu ya. Inilah pelakor. Oke, sekarang kita kocok botiknya. Kalian jangan nangis ya sayang. Semua ada hikmahnya. Semua ada maksud Tuhan itu apa. Iya kan. Kalau kamu lagi pacaran, pacar kamu berbuat seperti itu, ya berarti ini untuk peringatan kamu, ya. Untuk mengetahui sifat kenyataan dia itu lebih awal itu, kamu jadi mengerti. Daripada nanti kamu mengerti setelah menikah, ya kan, ini buat yang belum menikah loh. Ya kan, malah kamu lebih tersiksa lagi. Sekarang mumpung belum ketahuan pacarmu atau tunanganmu seperti ini, ya udah ambil tindakan. Kalau memang harus diputuskan, ya putuskan saja. Kalau tidak, ya saling memaafkan, diingat-ingat, jangan sampai diulang-ulang gitulah. Jadilah dirimu sendiri, jangan memakai topeng. Ya, jadilah dirimu sendiri ya. Jangan merasa takut untuk menghadapi kenyataan. Kalau pasanganmu salah, ya bilang salah. Kalau pasanganmu harus ditinggalkan karena perbuatannya tidak bisa diperbaiki, ya udah tinggalkan aja. Jangan pura-pura, jangan pura-pura bahagia, jangan pura-pura senang padahal hati kalian tersiksa. Itu namanya kalian memakai topeng. Jadi jadilah diri kamu sendiri. Sandal, ya, iyalah. Pasangan itu kalau dihilangkan seperti ibarat pasangan itu ibarat seperti sandal yang sepasang gitu ya. Kalau dihilangkan satu, ya pasti kehilangan. Ya nggak pantas untuk dipakai juga, nggak pantas, ditaruh saja juga terbengkelai, nggak ada guna, ya kan. Ya kalau memang kalian ini yang mengalami peristiwa ini, pelakor ini udah pergi dari hadapan kalian, dia tinggal menerima karmanya. Nah, nanti atau sekarang masih mungkin ada yang masih berhubungan dengan si pelakor ini, tapi masih ada juga yang sudah selesai, ya. Jadi kalau kalian ingin masih sayang sama dia dan kamu ingin memperbaiki perbuatan dia selama ini, ya lakukanlah kembali, dikasih tahu apa yang baik seharusnya bagaimana, nanti bisa kalian kembali. Itu namanya sayang sejati, itu seperti itu, menerima dalam keadaan apapun, ya, karena kita menerima kekurangan dan kelebihannya, mengikhlaskan dia, ya makanya itu jangan mengikhlaskan dia, itu artinya seperti ini. Jadilah dirimu sendiri, jangan jadi pakai-pakai. Kalau kamu tidak suka, bilang tidak suka. Kalau kamu memang sudah tidak kuat, bilang tidak kuat. Jangan pura-pura bahagia. Jadi kamu kalau memang harus mengikhlaskan dia, ya ikhlaskan saja, jangan ragu-ragu. Ya, mungkin jodoh kalian juga sudah selesai. Kekuatan doa, nah kalian tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga untuk yang file nomor 3 yang mengalami hal seperti ini diberikan kekuatan dan selalu diberikan jalan keluarnya. Ya, cara satu-satunya, jadilah kamu dirimu sendiri, jangan memakai topeng. Jadi kalau kamu tidak suka bicara, tidak suka. Kalau kamu memang suka, selesaikan masalah, perbaiki dia. Ya, tegaskan itu, ya. Oke. Aku shuffle wet ampunya, ya, dimana ini untuk mempertegas atau memperkuat saran dari cinta dari Bautik buat kalian tadi, ya, yang ini, ya, dan untuk memperkuat tebaran kartu ini, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baru satu, ya, satu lagi, ya. Oh, 2.
pesan yang alam semesta yang pertama ya, Mendes buka apa ya kira-kira, semoga memperkuat cemburu, pasti ya kan, tapi kamu harus kuat. Ragu-ragu, cemburu dan ragu-ragu ya jelas pasti di sini ya. Dimanapun juga kalau namanya pasangan kita ada pelakor ya, pasti kita jadi ragu-ragu untuk menyatu lagi. Seperti ini Harmony Mendes yang mengalami ini peristiwa ini, yang file nomor 3 ini yang mengalami ya. Kalau yang bukan tidak mengalami, jadikan ini pembelajaran saja. Kalau bisa kamu perbaiki saja. Kalau tidak, jangan ragu-ragu, tinggalkan saja, ikhlaskan saja dia. Ya. Ini hubungan bukan main-main. Kalau hubungan cinta itu bukan hubungan main-main. Ya. Daripada kamu tersiksa, kalau kamu udah nggak sanggup dan ragu-ragu untuk kembali ke dia, ya udah, ikhlaskan saja. Ya kan? Masih banyak jalan ke depan menuju Roma, ya kan? Oke? Ya. Seperti ini pesan dari file nomor 3 ya. Jangan pernah kalian memakai topeng. Jadilah dirimu sendiri. Kalau melihat gelagat yang tidak bagus juga kalau bisa diperingatkan. Kalau nggak bisa ya sudah. Jujur apapun itu katakan saja kepada pasanganmu ya. Nanti bisa baru mengambil keputusan di situ. Jangan ragu-ragu seperti ini ya. Jangan cuma main cemburu. Nanti kamu seperti menyiksa diri sendiri. Ya, yang dipikirkan nggak peduli, ya kan? Kenapa kita masih cemburu? Dia enak-enakan lah kita. Nah, gitu aja. Oke ya, yang pilih file nomor 3, terima kasih sekali sudah intens di channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Kalau ada pertanyaan yang kurang berkenan, masih kurang detail ya, chat aja ke Mendes, nanti insya Allah direspon. Ya, kalau pasti direspon. Karena Mendes di sini ingin menjadi sahabat kalian. Mendes di sini ingin memberi suatu kenyamanan persahabatan buat kalian. Jadi kalau kalian punya masalah, sekiranya kalian percaya sama Mendes ya, call Mendes atau WA ya. Tapi kalau call jangan minta video call ya, terutama itu yang kemarin pada telepon minta video call. Ini kan bukan kayak semacam dating-datingan gitu harus video call ya kan. Kita menyediakan kok chat gitu ya. Ya kan? Kalau udah video call itu kan udah membuka privasi orang ya. Udahlah, kalau mau call saja. Gak usah pakai video call. Kita nggak pacaran kok, ya kan? Kalau mau ketemu satu, misalkan kayak kemarin ada yang kepengen biar kita kenal lebih akrab. Kita ini dunia maya maksudnya, di dunia YouTube itu kan ibaratnya ke dunia maya. Apalagi identik dengan tarot ya. Kalau kalian mau ketemu ya ketemu aja langsung gitu. Jangan pakai video call. Aku kan juga punya putra putri. Kalau yang lawan jenis gitu ya, kalau yang sejenis mah nggak apa-apa. Kiranya ibunya aneh-aneh, nanti ya kan namanya anak-anak kan nggak tahu, nanti bilang ke pasangan aku, bilang kalau aku begini sama cowok video callan. Nah kan menjadikan sesuatu yang tidak bagus juga. Lagian juga kan kita bukan muhrim tatap mata, tatap wajah berdua doang. Kayaknya tidak masuk akal dan memang Mendes kurang suka kalau yang lawan jenis terus ngajak video callan. Apalagi kita baru kenal udah video callan ya kan. Di sini kurang suka saja ya. Jadi minta maaf ya. Oke ya, yang pilih nomor 3 jangan lupa likes-nya, subscribe-nya ya, komen jangan lupa, dan tekan tombol notifikasinya ya agar menjadi mendapatkan video-video baru Mendes ya. Ada kesalahan Mendes mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila telah menyakiti hati kalian. Untuk yang tidak direspon karena video call ya, maaf sekali ya. Kalau call saja atau chatting mungkin akan Mendes layanin ya. Soalnya kadang-kadang kan kita lagi masak, sambil masak gitu.
terus kita video callan kan berarti kita harus menyita waktu untuk fokus di video call ya kan. Kalau kan Mendes seorang ibu rumah tangga punya anak-anak yang harus masak gitu, yang harus menyediakan untuk anak-anak gitu kan. Jadi kalau video call maaf ya nggak terima, kadang-kadang kita lagi tiduran gitu, gimana sih kondisi kita kan juga lagi nggak bagus gitu, misalnya kan lagi tiduran belum mandi apa tuh nggak enak, makanya suka Mendes reject kalau yang video call itu. Kadang Mendes biarin saja gitu, maaf ya buat yang call video call nggak Mendes respon ya. Kalau kalian pengen curhat ya curhat aja, nggak usah pakai video callan, itu nggak ada beda kok. Kita kan membutuhkan saran, bukan membutuhkan wajah kita atau membutuhkan pokoknya kalau video call minta maaf saja ya, kita mending call saja biasa. Kalau mau ketemu aja, datang ke rumah Mendes ya di Jogja dengan tangan terbuka akan Mendes terima kalau kalian ke Jogja ya. Oke, terima kasih. Salam sejahtera selalu, penuh kasih Allah ya. Semoga semua menjadi pencerahan. Buat yang tidak ngalamin ya jadikan aja pembelajaran ya. Kalau yang lagi ngalamin, semoga kalian cepat menyelesaikan masalahnya ya. Oke, terima kasih. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.